Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sohib? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan baik-baik segalanya. Dan terima kasih Sohib yang telah mau nonton di channelnya Tazki Hamami Official. Tentunya masih di opsi. Mudah-mudahan opsi ini jadi opsi benar-benar pilihan channel yang untuk ditonton. Dan untuk video kali ini Sohib, saya ingin mereaksikan video Kang Deddy. Ini video lama, sekitar 1 tahun lebih lah. Tapi sangat relevan dengan setiap tahun di PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Apa sebab? Video itu Kang Deddy merespon dari warganya yang anak-anaknya tidak masuk sekolah padahal wilayahnya itu dekat dengan sekolah. Nah, jadi hal-hal yang demikian itu sering terjadi tiap tahunnya. Jadi gini, Sohib, jadi kan di sistem kita ini penerimaan siswa baru itu dibagi beberapa kelompok. Jadi dari 100% itu yang 50% itu buat jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan. Dan yang 50%-nya itu jalur zonasi. Nah, di jalur zonasi inilah yang selalu ada masalah. Nah, makanya video Kang Deddy waktu itu juga merespon masalah jalur zonasi dari orang tua siswa yang tidak masuk di sekolah yang notabene dekat dengan rumahnya. Nah, tapi sebelum kita mereaction di video Kang Deddy, ada baiknya Sohib di subscribe dulu, like and comment, dan nyalakan loncengnya ya. Baik Sohib, kita lanjut ya tentang video kali ini, tentang reaction video Kang Deddy menyangkut dengan PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Dan setiap tahunnya memang selalu ada masalah, terutama di jalur zonasi. Karena apa? Mungkin banyak orang tua yang sering demo protes ke sekolah karena kok nggak bisa diterima di sekolah tersebut padahal deket, kurang dari 1 kilo dari sekolah yang ingin dimasukinnya itu, dengan alasan katanya kuotanya sudah terpenuhi. Padahal kalau kita misalkan hitung-hitungan, kalau misalkan satu sekolah menerima 360 siswa, berarti kan dibagi 2, 50% untuk jalur afirmasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan, itu 50%, berarti kan 180. Yang 180 siswa lagi kan kuotanya untuk jalur zonasi. Nah, 180 siswa untuk zonasi itu sangat leluasa kuotanya untuk menampung murid-murid yang ada di sekitar sekolah tersebut, yang radiusnya mungkin maksimal 1 kilo lah gitu kan. Dan sangat tidak mungkin dalam satu waktu, satu ajaran baru di lingkup sekolah itu ada 180 siswa, kayaknya nggak mungkin sebanyak itu berbarengan gitulah maksudnya. Ya paling tidak maksimal 50 atau 70 lah. Dan kalaupun semaksimal itu ada, pastinya tidak tertuju dengan sekolah yang ada di sekitar itu. Mungkin ada mereka yang ke jurusan lain, ke SMK, atau ke jurusan-jurusan yang lainnya. Jadi disitulah banyak kecurigaan orang tua siswa menuduh sekolah tidak transparan, karena kok kuota segitu banyaknya tetapi sudah dinyatakan kuota terpenuhi untuk siswa-siswa yang ada di wilayah sekolah tersebut. Jadi akhirnya timbullah kecurigaan bahwa ada istilah jual beli kursi lah dan sebagainya lah. Dan itu terbukti dan tidak terbuktinya saya tidak tahu ya. Tapi setiap tahun itu masalah itu selalu ada, dan bukannya lebih sempurna, tetapi ada aja terus kerewotan itu. Seperti yang tahun ini aja, yang kemarin Juni Juli baru berakhir, di Bekasi juga ada demo tuh untuk SMP SMA yang ke sekolah menurut tidak transparan tentang kuota zonasi itu. Baik Sohib, kita mulai dengan reaksi videonya Kang Deddy Mulyadi tentang jalur zonasi, pengaduan dari warganya yang tidak masuk di jalur zonasi itu. Ya, kita lihat ininya videonya dulu. Video Kang Deddy itu tentang jalur zonasi. Kita lihat dulu videonya. Gini loh Pak, kan logika, ini logika saya pernah jadi bupati lah. Logika saya itu, dulu, itu kan kalau ada sekolah di situ, maka seluruh siswa yang ada di situ, di sekolah itu harus diterima. Maka lahirlah gagasan zonasi.
Jadi gagasan zonasi itu pertama yang menggagas itu saya, ya Pak. Biasanya ada ini ya. Kemudian warga yang ada di sekitar yang harus diterima, sisanya baru keluar. Nah, jadi memang seharusnya aturan dan seharusnya memang begitu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, harusnya dapat menampung siswa-siswa yang ada di wilayah SMA tersebut. Jadi tidak sangatlah heran kalau calon orang tua siswa menuduh sekolah tidak transparan, menuduh ada jual beli kursi, karena masih banyak orang tua siswa, calon orang tua siswa yang tidak tertampung di sekolah tersebut, yang semestinya dalam lingkup zonasi itu dekat bisanya tertampung, tapi tetap tidak tertampung. Ini reaksi Kang Deddy menanggapi warga yang mengadu bahwa anaknya tidak diterima, dan Kang Deddy sangat respect, dia mendatangi sekolah dan menanyakan hal itu, karena waktu dari wali kota yang kebetulan Kang Deddy yang Kang Deddy bikin video itu di sekolah sanawiyah ya, sekolah sanawiyah yang Kang Deddy bikin sendiri itu sekolah itu waktu itu menurut video ini ya. Jadi sangat Kang Deddy sangat kecewa dengan kebijakan aturan yang diberlakukan sekolah tersebut. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya juga masih di video ini yang sambungannya ke Saya dulu yang memberikan untuk digunakan hak guna bangunan ketika kepala sekolahnya saudaranya. Jadi saya minta hari ini yang warga di sini ya diterima, karena harus keluar ongkos lagi. Masa orang di belakang sanawiyah diterima, dia harus jalan lagi sekolah jauh ongkos. Kebetulan pada dengan Pak Lurah Pak ya, dengan pemerintahan RW itu kami menampung mana yang diterima sini daftar di sini mana. Kebetulan ini ada 6 tidak kami sudah konfirmasi dengan Pak Lurah Pak. Maaf Pak Lurah, Presentasinya biasanya Pak, presentasinya itu nggak tahu artinya gimana. Ini dari kementerian sekolah itu kan biasanya PPDB itu merujuk ke peraturan yang lebih atas, ya kan? Diknas. Kemenag lah, Kemenag. Kalau di kita itu di Kementerian Pendidikan itu persentase untuk zonasi itu gede banget. Nah, nggak tahu nih yang di Kementerian Agama. Oh, itu sanawiyah ya, sanawiyah berarti Kementerian Agama. Saya dulu memberikan ini untuk sanawiyah, tujuan saya agar orang Berarti Kang Deddy yang bikin sekolah sanawiyah di daerah tersebut ya, untuk menampung. Ya ngapain saya berikan dulu. Nah, jadi begitu. Jadi memang perbedaan aturan kalau di Diknas itu 50 sampai 60% untuk zonasi, sedangkan di Diknas tadi katanya 5%-an. Itu sangat nggak realistis ya, 5%-an. Dan aturan itu sebetulnya tidak harus baku, harus fleksibel sepanjang aturan itu tidak menguntungkan masyarakat, tidak merugikan masyarakat, harus fleksibel, harus bisa dirobah lah. Kan aturan itu gunanya untuk bisa terasa manfaatnya untuk masyarakat atau warga tersebut, dalam hal ini dari hal zonasi ya. Jadi Kang Deddy tadi bilang, Kang Deddy percuma bikin sekolah sanawiyah di wilayah tersebut, dan maksudnya Kang Deddy bikin sekolah tersebut tuh biar bisa menampung siswa-siswa, anak-anak yang ada di seputar sekolah itu. Tetapi nyatanya sekolah malah tidak menerimanya, dan hanya apakah benar hanya 5% ya? Tapi kan itu aturan itu sebetulnya harus bisa dirubah, harus fleksibel. Jadi ya ini mungkin salah satu tanggung jawab dari kepala daerah, walaupun karena di mantan kepala daerah, tapi dia kan yang bikin kebijakan waktu itu, dia memang merasa bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, kita lanjut lagi video ini, masih video selanjutnya. Nah, kita simak lagi nih. Itu mewajibkan rakyat untuk sekolah. Ingat loh, wajib pendidikan dasar 9 tahun. Judulnya juga kan pendidikan dasar 9 tahun. Artinya negara mewajibkan rakyat untuk sekolah. Betul. Ketika negara mewajibkan sekolah, maka negara harus nyiapin. Tidak boleh menyusahin. Apapun harus ditempuh. Ketika misalnya rakyatnya nggak mampu, dia sekolah di sini nggak bisa, yang nggak bayar karena di jalan kaki, dia harus keluar ongkosan. Negara sudah ngelarang orang sekolah. Sip.
Itu. Nah, jadi benar nih, saya baru ngeh ya sebetulnya. Emang katakan dibilang negara mewajibkan sekolah 9 tahun. Wajib berarti kan. Nah, harusnya tidak dipersulit. Sampai SMP ini nih gitu, sampai tingkat SMP ini kan 9 tahun tuh. Jadi jangan ada tes sebagainya. Wajib dan memang harus gratis dan harus dipermudah untuk soal tersebut. Nah, ini benar nih. Jadi kebijakan itu harus apa ya, berkesinambungan, tidak overlap. Istilah overlap itu kebijakannya dari atas wajib 9 tahun, ternyata pelaksanaannya malah mempersulit seperti jalur zonasi tadi. Jadi untuk oknum-oknum yang di sekolah yang tidak bertanggung jawab, tolonglah istilahnya bukan menuduh ya, tapi ada aja, makanya ada demo-demo dari kekecewaan dari para calon orang tua siswa itu kan. Mungkin ya nggak mungkin kalau tidak ada asap tidak ada api kan ya. Jadi sangat mendukung tuh tadi yang katakan Kak Dedi itu, yang pemerintah mewajibkan sekolah 9 tahun, sementara di lapangan malah sulit untuk ke jenjang berikutnya, yaitu setelah SD ke SMP. Dan seperti kita ketahui kan, kita ada dana bos sekarang nih soal dana bos nih untuk orang tua siswa. Mungkin kalau Sohib mau sedikit cari tahu di Google, di mana di situsnya Diknas itu dana bos itu ada di situ dicantumkan. Jadi dana bos itu masing-masing untuk SD itu 930.000 untuk tahun ini, yang sebelumnya 900.000 per siswa per tahun. Untuk SMP itu 1.130.000 untuk tahun ini per siswa per tahun, yang sebelumnya 1.100.000. Dan untuk SMA dana bosnya itu 1.540.000 per siswa per tahun, yang sebelumnya 1,5 juta saja. Jadi saya dulu pernah ke sekolah dan ada guru yang mengatakan udah dikasih sekolah gratis katanya gitu kan. Saya kurang setuju kalau sekolah mengatakan dikasih gratis. Tidak, kita sekolah dibayarkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah bicara ke kita, pemerintah daerah atau pemerintah pusat bicara masyarakat, gratis, itu haknya. Kalau sekolah bilang ke kita, ke orang tua siswa, sekolah gratis, tidak, kita dibayarkan oleh pemerintah dan dananya sampai triliunan untuk pendidikan itu, untuk biaya bos itu, yaitu dana operasional sekolah itu, bantuan operasional sekolah itu. Dan dana bos itu digunakan sangat fleksibel. Jadi gini loh, kalau anak itu jauh dari sekolah, terus tidak mampu dan kesulitan untuk menjangkau sekolah karena kejauhan, kalau jalan bisa telat dan sebagainya, itu bisa loh sekolah ngambil tindakan memberikan sepeda ke anak itu untuk sekolah, maksudnya untuk transportasi sekolah. Dari dana bos bisa itu, dengan catatan orang itu tidak mampu, orang tuanya tidak mampu, anak bisa dibelikan sepeda, dan sepeda itu tidak dikasih lepas. Nanti setelah dia tidak lagi sekolah di sekolah tersebut, bisa ditarik lagi, semacam inventaris lah gitu kan. Nah, itu dana bos itu. Jadi jangan ada dalih dari sekolah udah sekolah gratis, apa adanya, enggak. Jangan sekolah melayani kita siswa ala kadarnya, apa adanya, dengan asumsi kita nggak pernah bayaran. Kita bayaran kalau dulu SPP ya, cuman ditanggung oleh APBN, dialokasikan oleh pemerintah ke sekolah bersangkutan itu. Jadi gitu loh. Dan kita lanjut lagi ke video Kang Dedi yang barusan kita lanjut. Nah, ini proses selanjutnya ini nih, kita dengar lagi. Itu saya dulu bikin zonasi yang sekitarnya diterima karena saya pedomannya itu sebagai bupati waktu itu. Gitu loh, kewajiban negara. Saya sebagai bupati waktu itu sampai apa? Ini SMP berapa? SMP di sini jaraknya jauh, udah bikin SD 9 tahun. Nah, kemudian di SMA-nya kurang, SMP berubah jadi SMA. Karena ingin menampung semua warga untuk sekolah, kewajiban negara. Gitu. Apalagi di sini, kenapa saya agak ngotot? Karena saya dulu memberikan tanah bina marga untuk sanawiyah agar orang sini bisa sekolah. Nah, makanya jadi pimpinan atau kepala daerah itu harus punya legasi yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Jadi begitu dia tidak sudah tidak menjabat lagi, legasi itu bisa jadi pegangan buat masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Seperti Kang Deddy tadi kan dia waktu jadi bupati dia bikin sekolah yang baru di wilayah yang memang jauh dari sekolah lain. Tapi kenyataannya sekolah yang baru juga malah mempersulit kan, dengan aturan-aturan yang mereka katakan tadi, aturan yang 5% hanya menampung 5% kan tidak masuk akal kan. Masa 5% buat donasi di situ. Tapi dengan adanya Kang Deddy begitu tadi kan mungkin bisa dirubah. Ya baiknya tidak mungkin karena kan yang bikin itu Kang Deddy di sekolah itu. Jadi perlunya para pemimpin daerah punya legasi yang memang bisa bermanfaat buat masyarakatnya. Jadi jangan, ya kalaupun nggak aktif, reaktif lah gitu kan. Kalau aktif itu memantau terus, mencari-cari apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang jadi kendala masyarakat di daerah tersebut. Itu yang aktif. Kalau reaktif itu setiap ada masalah langsung dia reaktif, cepat menanganinya, kayak hari tadi respon langsung, turun ke lapangan dan menjembatani orang-orang tua siswa tadi yang memang ingin sekolah di lingkup tersebut. Jadi tiap tahunnya itu bukannya makin sempurna sistem pendidikan kita dalam penerimaan siswa baru, tapi ada aja masalah, terutama di zonasi ini. Nah, baiknya untuk pemerintah daerah aktiflah memonitor, harus terjun langsung ke lapangan, tahu masalahnya tentang PPDB di sekolah-sekolah yang ada di daerahnya. Ya tidak menuduh semua sekolah begitu, ada aja di antaranya oknum-oknum sekolah yang begitu. Tapi alhamdulillah saya tahun ini masukin anak SMA lancar, via online lancar, dan sebagainya. Ya mudah-mudahan reaksi video ini ada manfaatnya untuk para orang tua siswa. Dan satu hal lagi, mudah-mudahan channel ini ada yang nonton lah dari pemangku daerah, bisa mencontoh Kang Deddy, bisa ada legasi gitu kalau setelah tidak menjabat itu buat pegangan masyarakatnya, bermanfaat bagi warganya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.